Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah teman-teman mahasiswa dan para santri kita membahas tentang syarat-syarat mempelai dan syarat-syarat saksi. Baik, syarat-syarat mempelai pertama adalah mempelai pria. Untuk menjadi seorang mempelai pria ada syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut agama Islam. Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu pertama, calon suami beragama Islam. Ketentuan ini ditetapkan karena dalam hukum Islam, laki-laki dalam rumah tangga merupakan pengayom, maka pokok hukum itu dikembalikan pada hukum pengayom. Karena perkawinan itu didasarkan hukum Islam, maka laki-laki calon suami itu yang menjadi dasar utama ancar-ancar hukumnya. Dalam hukum umum pun berlaku kebiasaan. Hukum istri mengikuti hukum suami, sebagaimana hukum anak mengikuti hukum ayahnya. Nas keharaman wanita muslimah kawin dengan laki-laki yang non-muslim tercantum dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-10. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihinna fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar lahunna hilulahum walahum yahilluna lahun. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Dalam pada itu, laki-laki muslim yang kawin dengan wanita yang beragama lain, yaitu ahli kitab, oleh Al-Quran diperkenankan, sebagaimana tersebut dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-5. Al-yawma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sesembelihan orang-orang yang diberi ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi ahli kitab sebelum kamu. Nah, itu syarat pertama calon pengantin pria. Yang kedua, syarat calon pengantin pria yaitu terang atau jelas bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki. Nah, tentang hal ini, tentang terang atau jelas bahwa calon suami itu benar-benar laki-laki, hal ini diisyaratkan agar pelaksanaan hukum itu lancar, tidak mengalami hambatan-hambatan. Hukum Islam ditetapkan untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal perikatan, hukum Islam menghendaki adanya pelaksanaan perolehan hak dan kewajiban berjalan lancar. Salah satu hambatan dalam akad perkawinan adalah kurang jelasnya calon pengantin.
Oleh karena itulah perlu penegasan calon pengantin laki-laki, yakni harus benar-benar laki-laki. Menurut ilmu kedokteran, memungkinkan adanya pertumbuhan yang kurang normal. Itulah pentingnya pemeriksaan dokter sebelum kawin. Nah, itu teman-teman mahasiswa syarat yang kedua dari calon pengantin pria. Syarat ketiga, calon pengantin pria itu adalah orangnya diketahui dan tertentu. Jelas persyaratan ini karena bagaimana dapat dipandang sah suatu perbuatan hukum bila pelakunya tidak jelas. Nah, kemudian syarat yang keempat dari calon pengantin pria yaitu calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri. Kemudian yang kelima, calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya. Nah, persyaratan yang keempat dan kelima ini diperlukan untuk melandasi jangan sampai perkawinan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum. Kalau laki-laki itu ada hubungan mahram, maka melaksanakannya merupakan dosa dan hukumnya pun tidak sah karena larangan itu termasuk haram lidzati. Kemudian syarat keenam yaitu calon suami rela atau tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan itu. Nah, ini syarat pada prinsip perikatan harus dibebaskan pada kebebasan, sehingga tidak sah apabila perbuatan yang dilakukan karena paksaan. Demikian pula perkawinan merupakan perbuatan hukum, harus dijalankan dengan kerelaan pelakunya. Dalam hal ini adalah calon suami. Kemudian teman-teman mahasiswa dan para santri, syarat yang ketujuh calon pengantin pria itu tidak sedang melakukan ihram. Nah, ini penjelasannya bahwa orang yang sedang berihram itu tidak boleh melakukan perkawinan dan juga tidak boleh mengawinkan orang lain. Bahkan melamar juga tidak boleh. Hukum ini didasarkan kepada larangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW menurut riwayat Imam Muslim dari sahabat Utsman bin Affan. La yankihul muhrimu wala yunkihu wala yakhtubu ilaih. Tidak boleh kawin orang yang sedang ihram dan tidak boleh mengawinkan serta tidak boleh melamar. Nah, menurut ulama Hanafiyah, yang diharamkan bukan kawinnya tetapi berkumpulnya di waktu ihram. Nah, kemudian saudara-saudara mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. Kemudian syarat yang ke-9 yaitu tidak sedang mempunyai istri 4. Nah, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dan juga tidak mempunyai istri 4, hal ini jelas karena orang ini haram melakukan pernikahan. Mengapa haram melakukan pernikahan? Karena tidak mempunyai seorang istri yang haram dimadu dengan calon istri. Ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat ke-23. Wang tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Yang artinya dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Kemudian juga sabda Nabi, la tajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Artinya, janganlah menghimpun antara seorang perempuan dengan bibi dari pihak bapak dan jangan menghimpun antara seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ibu. Nah, itu teman-teman syarat pengantin pria. Mari kita lanjutkan kepada syarat calon pengantin perempuan. Pertama, beragama Islam atau ahli kitab. Nah, wanita yang tidak muslimah selain kitabiah tidak boleh dikawin oleh laki-laki muslim. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala
dalam surah Al-Baqarah ayat ke-221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Nah, adapun kebolehan mengawini wanita ahli kitab berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-10 yang telah dijelaskan di muka. Kemudian syarat yang kedua yaitu terang bahwa ia wanita, bukan khunsa atau banci. Dan syarat ketiga, wanita itu tentu orangnya. Nah, karena perkawinan itu perjanjian antara wanita dan pria, maka perlu kejelasan yang melakukan akad tersebut. Demikian pula perlu jelas orangnya. Inilah pentingnya penyebutan wanita itu dalam akad. Lebih nyata lagi hikmah penulisan nama wanita itu dan menandatangani kesanggupannya dalam pencatatan perkawinan. Kemudian syarat yang keempat yaitu halal bagi calon suami. Nah, wanita itu halal dinikahi oleh calon suami. Ya, hal ini sudah jelas teman-teman, seperti dijelaskan pula pada syarat calon pengantin laki-laki. Kemudian syarat yang kelima, wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa iddah. Nah, wanita itu tidak dalam perkawinan dengan laki-laki lain, juga tidak dalam masa iddah. Sesuai dengan pengertian iddah, ialah waktu tunggu ya, waktu tunggu bagi wanita yang dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati untuk dapat kawin lagi dengan laki-laki lain, waktu tunggu tersebut. Nah, apalagi kalau iddahnya talak raj'i, di mana pada waktu wanita itu menjalani masa iddah boleh dirujuk kembali oleh bekas suaminya. Hal ini tentu saja menghalangi adanya akad perkawinan baru dengan laki-laki lain. Kemudian syarat yang keenam dari calon pengantin perempuan yaitu tidak dipaksa atau ikhtiar. Nah, wanita itu tidak dipaksa, artinya mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap. Paksaan di situ adalah paksaan dengan ancaman yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa. Jadi kita harus bisa membedakan antara hak ibar bagi ayah untuk menentukan dominasi pilihan calon suami bagi anak putrinya yang sangat pantas dan sangat sesuai, serta wanita itu tidak mengadakan penolakannya dengan keras. Kemudian syarat yang ketujuh yaitu tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Nah, wanita itu tidak sedang menjalankan ihram haji atau umroh. Ini didasarkan pada sabda Nabi SAW yang telah dimukakan pada syarat-syarat calon mempelai laki-laki. Itulah teman-teman syarat-syarat calon pengantin. Mari kita lanjutkan dengan syarat-syarat saksi ya. Syarat-syarat saksi. Baik teman-teman mahasiswa ataupun para santri, saksi yang menghadiri akad nikah haruslah 2 orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti atau paham akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Dan menurut Hanafi boleh 2 orang buta dan 2 orang fasik atau tidak adil. Orang tuli, orang tidur, dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi. Adapun yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut. Pertama, berakal atau bukan orang gila. 2, baligh atau bukan anak-anak. 3, merdeka atau bukan budak. 5, Islam. Dan selanjutnya, kedua orang saksi itu mendengar. Nah, sekarang timbul pertanyaan, mengapa wajib ada saksi? Apa hikmahnya? Nah, teman-teman, tidak lain hanyalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat.
Misalnya, salah seorang mengingkari, hal itu dapat dielakkan oleh adanya dua orang saksi. Juga misalnya apabila terjadi kecurigaan masyarakat, maka dua orang saksi itu dapatlah menjadi pembela terhadap adanya akad perkawinan dari sepasang suami istri. Di samping itu, menyangkut pula keturunan, apakah benar yang lahir adalah dari perkawinan suami istri tersebut. Ternyata di sini dua saksi itu dapat memberikan kesaksiannya. Itulah teman-teman syarat-syarat dari saksi. Jadi kita telah selesai syarat-syarat pengantin dan juga syarat-syarat saksi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.